Rasa cemas kerap kali melanda para calon mom selama menjalani masa kehamilan hingga jelang persalinan. Mereka kerap kali overthinking terhadap apa saja yang akan terjadi pada bayi, mulai dari perkembangannya, pertumbuhan, hingga kesehatan bayi. Lantas, bagaimana cara mencegah rasa cemas calon moms jelang persalinan? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Oke, cara untuk menghindari cemas tentunya bisa macam-macam banget seperti itu ya. Dan kita perlu tahu nih gitu, yang membuat rasa cemas ini tuh sebenarnya apa kayak gitu ya. Kan mungkin umum ya, cemas itu dialami oleh banyak calon ibu. Tapi triggernya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang takut dengan proses persalinannya gitu ya. Wah, katanya kontraksi sakit banget nih, katanya gitu. Nanti saya bisa nggak ya menghadapi itu, seperti itu ya. Ada yang cemasnya karena, wah nanti hidup aku bakal nggak sama lagi, bakal berubah 180 derajat. Nanti aku nggak bisa nongkrong lagi sama teman-teman aku nggak ada waktu buat nonton Netflix, gimana gitu ya. Kecemasannya seperti itu. Mungkin ada yang cemasnya dengan nanti kerjaan aku gimana ya, dengan nanti ada kehadiran bayi ini, dengan adanya perubahan peran aku gitu ya, masih nggak ya aku bisa perform di kantor gitu ya, atau nanti aku malah keteteran nih ngurus kerjaan, seperti itu. Atau ada lagi yang mungkin cemas bercampur bingung ya, maksudnya masih nanti boleh nggak ya kira-kira aku hire bantuan dari nanny atau ART gitu, atau sebenarnya idealnya tuh aku harus ngurus semuanya sendiri sih, kayak gitu kan. So, menurut aku sih langkah pertamanya adalah kita kenali dulu sumber kecemasan kita sebagai calon ibu itu apa, yang mana gitu ya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu, oh sumber yang bikin saya merasa cemas tuh ini, gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa mencari langkah bagaimana untuk mengatasinya. Jadi mengatasinya ke root cause-nya gitu ya, bukan hanya meredakan cemasnya aja gitu. Meskipun meredakan emosi cemas itu tadi bisa dengan yang saya jelaskan ya, dengan kita mungkin balik lagi ke nafas gitu ya, kita minum air gitu, itu kan meredakan cemas yang sifatnya sedang muncul pada saat itu gitu. Tapi kan ketika kita tahu masalahnya apa sih yang bikin kita cemas gitu ya, kan kita bisa mencari cara untuk solvingnya itu gimana gitu ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah kita diskusikan dengan pasangan. Ya, karena bagaimanapun kita bikin berdua, kita tanggung jawab berdua juga, kayak gitu ya. Kita diskusikan dengan pasangan gitu, dengan kecemasan ini baiknya gimana ya gitu. Dengan demikian kita bisa, sebenarnya ini penting juga ya, penting banget malahan. Kita bisa tahu ekspektasi dari kita berdua nih gitu ya, si calon ibu dan juga calon ayah gitu ya, sehingga nanti ketika bayi ini lahir gitu ya, kita sudah satu suara gitu. Misalnya kayak kita diskusi dulu dengan pasangan, nanti ketika bayi ini lahir sebaiknya gimana ya, apakah kita ngurus bareng aja atau kita nanti hire nanny untuk bantu gitu. Nanti apakah sebaiknya aku lanjut kerja atau sebaiknya aku balik jadi aku full jadi ibu rumah tangga saja gitu kan. Diskusikan dengan pasangan gitu kan. Dengan demikian kita bisa ngomongin pro konnya seperti apa, jalan keluar terbaiknya seperti apa dari pasangan sendiri, kira-kira bisa support gimana gitu kan, apa yang kita butuhkan dari pasangan, seperti itu. Nah itu kurang lebih cara untuk mengatasi kecemasannya itu ya gitu. Kecemasannya itu kan biasanya hadir karena ada sesuatu di depan dan kita masih nggak tahu cara untuk menghadapinya gimana Kak, jadi munculnya cemas gitu kan. Dengan kita prepare, kita sudah mempersiapkan, paling nggak ini bisa meminimalisir rasa cemas yang nanti muncul gitu. Nah, itu dia moms, jawaban seputar bagaimana cara mencegah rasa cemas calon moms jelang persalinan. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama Nakita selanjutnya ya.